Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore untuk semua mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis angkatan 2017 yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang epidemiologi, case control, dan cohort. Mungkin di dalam praktikum kita sudah mendapatkannya, tetapi ini mungkin penekanan di dalam teorinya saja. Kalau berdasarkan studinya, cohort itu lebih sering penelitiannya itu prospektif. Kenapa kita membicarakan itu prospektif? Berdasarkan variabel waktu adalah di mana pada penelitian cohort ini ingin mengetahui tingkat hasil dari suatu faktor misalnya, atau mungkin faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu hasil. Atau misalkan saya beri contoh, misalnya ingin mengetahui dampak terjadinya resiko penyakit jantung koroner karena faktor-faktor seperti obesitas, faktor seperti genetik, faktor seperti perilaku, seperti itu. Nah, itu cohort. Jadi penelitiannya adalah kita mencari beberapa macam jenis faktor-faktor itu, lalu kemudian kita melihat hasil yang terjadi selama 5 tahun ke depan. Apakah sampel-sampel yang kita gunakan dalam penelitian itu benar-benar terkena penyakit jantung koroner atau tidak? Misalnya seperti itu. Itu cohort study kalau kita melihat dari sisi variabel waktu. Berbeda lagi dengan yang namanya case control. Kalau case control itu lebih banyak kita melakukan identifikasi secara retrospektif. Apa yang dimaksud identifikasi retrospektif? Jadi sudah terjadi dulu penyakitnya. Misalnya di tahun 2020 itu tingkat kejadian jantung koroner sejumlah berapa, 1.000 orang misalnya. Nah, kemudian ditarik mundur 5 tahun ke belakang, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kejadian penyakit jantung koroner itu. Itu kalau secara case control study. Lalu ada yang secara cross-sectional study. Ini yang jangka waktunya penelitiannya saat ini, bulan ini atau tahun ini saja misalnya. Jadi di mana secara bersamaan kita melihat faktor-faktor penyebab jantung koroner, disertai juga kita sudah mengetahui memang potensi terjadinya jantung koroner pada saat ini. Penelitian-penelitian eksperimental yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu biasanya bersifat cross-sectional. Misalnya untuk mengetahui kejadian trombositopenia pada kasus demam berdarah misalnya. Nah, itu dicek pada tahun ini, dicek adanya gejala-gejala, faktor-faktor yang memang menyebabkan potensi kejadian trombositopenia. Penelitiannya dilakukan saat ini, tidak 5 tahun mendatang gitu. Jadi intervensi yang dilakukan hanya pada saat waktu ini saja. Itu perbedaan dari masing-masing jenis studi. Bedanya adalah case control itu basic idenya itu berdasarkan case, namanya aja case control ya, case. Jadi harus merepresentasikan suatu kasus di dalam populasi. Kenapa kita kontrol? Di mana kita juga memperhatikan adanya kelompok lain sebagai pembanding atau kelompok kontrol yang tidak berpotensi mengalami penyakit tersebut di dalam suatu populasi. Makanya di dalam penelitian case control, di mana kita mendapatkan namanya odds ratio, kita juga menghitung orang yang memiliki faktor resiko tetapi tidak mengalami penyakit tersebut.
Bahkan orang yang tidak mempunyai faktor resiko yang mengalami penyakit tersebut, itulah kelompok kontrol. Tidak hanya melihat dari faktor-faktor yang beresiko yang menyebabkan potensi penyakit itu saja kelompoknya. Itulah basic idenya kenapa ada penelitian bernama case control. Skema desain case control itu dimulai di sini, di tahun ini misalnya. Kasusnya ada di sini, di mana ditelusuri retrospektif faktor-faktor resikonya ada tidak, ya atau tidak. Dan ada kelompok kontrol di mana yang tidak mengalami penyakit itu memiliki faktor-faktor resiko di masa lampau. Itu dilakukan perhitungan yang sama, intervensinya hanya ada kelompok kontrol dan ada kelompok perlakuan. Lalu kemudian case control study itu seperti ini contohnya. Di dalam populasi itu ada orang yang mengalami kanker paru-paru. Dan ada kelompok lainnya yang sehat. Nah, kelompok case control ini kita mengambil sampel sejumlah sama dengan yang mengalami penyakit kanker paru itu. Contohnya misalnya ada 50 orang dari 1000 populasi. Nah, kita mengambilnya adalah 50 orang yang mengalami kanker paru itu dengan 50 orang lainnya yang diduga memiliki faktor resiko yang sama maupun yang tidak memiliki faktor resiko, berjumlah sama antara kelompok kontrol dan kelompok cancer itu. Karakteristik desainnya biasanya bersifat retrospektif. Kita tidak melakukan randomisasi karena kita memilih orangnya. Ada intervensi kita di situ. Populasi yang beresiko is often undefined. Kadang-kadang kita tidak bisa mendefinisikannya. Lalu kemudian kita juga melihat dari faktor-faktor paparannya juga, sejarah paparan, karakteristiknya seperti itu. Nah, control study implementasinya itu kita menseleksi berdasarkan basis representatif yang mewakili populasi. Dan kita mendefinisikan penyakitnya apa, memilih kelompok kontrol dan kelompok kasus, memilih exclusion kriteria atau kriteria eksklusi, dan juga memilih juga terkait dengan paparannya. Selection of the study based biasanya berbasis hospital, ada dua macam. Yang pertama adalah hospital based case control study. Apa yang dimaksud di sini adalah di mana penelitiannya itu berbasis hospitalisasi, yang dimana kita mendapatkan hasilnya medical recordnya atau clinical recordnya itu dari partisipasi yang ada di dalam rumah sakit. Yang kedua ada namanya population based case control study, yang dimana the study based collection who would become case if the developed disease. Jadi ini tidak berdasarkan medical record, tapi kita benar-benar mengidentifikasi di dalam populasi di mana kasus itu memang bisa mendevelop atau mengakibatkan penyakit-penyakit yang mau kita identifikasi. Jadi ada dua basis untuk selectionnya. Berbasis populasi, kita masuk di populasi tertentu. Misalnya seperti ini, kasus kejadian infeksi menular seksual pada kampung, mohon maaf, misalnya di daerah yang berpotensi kejadian IMS-nya besar. Contohnya misalnya Pasar Kembang misalnya. Nah, itu population based case control study. Kalau kita mengambil data dari puskesmas yang dekat dengan Pasar Kembang, itu berarti berbasisnya adalah hospital based case control study. Itu contohnya. Lalu kemudian ada juga kita melakukan kriteria diagnostik dan case selection. Diagnostik kriteria itu untuk mendefinisikan
unambigu dan diagnostik di dalam surveillance populasi. Sumber dari kasusnya itu adalah di mana orang-orang yang memiliki penyakit itu yang ada di dalam fasilitas kesehatan pada periode waktu tertentu, dan orang-orang dengan penyakit yang ada di populasi umum pada periode tertentu. Selection of control basic principle, ini prinsipnya mengambil sampel kontrolnya adalah kita through representation of the study base. The control should be selected so that they truly represent the distribution of exposure in the study base from which the case are selected. Yang dimana kita benar-benar mengambil, merepresentasikan dengan penelitian yang mau kita lakukan. Contohnya misalnya kita ingin melihat orang yang memang berpotensi, misalnya dia memang penjajah PSK misalnya, dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tinggal di situ tapi dia pekerjaannya bukan PSK misalnya. Jadi faktor resikonya berbeda, tapi memiliki resiko untuk juga terkena penyakit itu. Representation of the study base untuk kelompok kontrolnya. Yang kedua adalah comparable accuracy. There should be no differential misclassification between the two group. Jangan sampai kita secara akurat pemilihan sampelnya kontrol itu salah. Misalnya sampelnya itu didapatkan di lingkungan yang jauh lebih bersih, yang tidak bersinggungan dekat dengan kasus tersebut. Lalu kemudian the control should be drawn from the population of which the case represent the affected individual. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, di mana kontrol itu harus menggambarkan situasi di dalam populasi yang mempresentasikan kasus yang berefek kepada individunya. Sampling frame-nya kita harus melihat adanya populasinya, adanya hospital patient, adanya relative of the case. Kita melihat hubungan kekeluargaan, kekerabatan dari yang memang berpotensi IMS itu tadi, infeksi menular seksual itu tadi. Itu bisa misalnya di dalam satu keluarga diambil 5 orang yang sama, yang 2 misalnya ISK, EMS, yang 3 itu tidak misalnya. Diambil semua, yang 3 sebagai kelompok kontrolnya. Yang penting nanti jumlahnya mempresentasikan kelompok kontrol sebagai pembandingnya. Seperti ini nantinya, di mana ada seperti 4 kelompok kontrol, di mana ada yang memiliki faktor resiko. Contohnya memang sampelnya adalah semua PSK. Kita lihat apakah memang memiliki penyakit infeksi menular seksual, ya. Ada juga yang PSK yang tidak mengalami penyakit tersebut, itu sebagai kelompok kontrol. Ada juga orang yang tidak bekerja sebagai PSK tapi di daerah tersebut mengalami IMS, itu infeksi menular seksual. Itu juga kelompok kontrol, kelompok kasus juga, tetapi dengan kelompok yang berpotensi faktor resiko, yang satu tidak berpotensi. Yang satu adalah orang yang tinggal di situ dan tidak mengalami IMS, itu juga kelompok kontrol. Seperti ketika praktikum epidemiologi, di mana akhirnya kita menentukan 4 kelompok A, B, C, D. A atau kita bilang 1, kadang-kadang kita menyebutnya 1 kalau enggak A, di mana menyebutkan bahwa dia memiliki faktor resiko dan dia terkena penyakit, atau ya misalnya. 1 itu ya. Terus kalau 2 itu atau B itu ya tidak. Jadi dia sebagai faktor resikonya ada dan tidak mengalami penyakit itu. Terus yang ketiga adalah tidak tetapi ya. Tidak memiliki faktor resiko tetapi ya mengalami penyakit itu. Dan tidak artinya tidak mengalami penyakit itu dan tidak memiliki faktor resiko. Contohnya ini, 50-an siswa SD keracunan mie bakso. Ini kalau kita identifikasi secara case control, maka kelompok-kelompok mana saja yang bisa kita ambil sampelnya. Yang pertama adalah sampel case-nya atau kelompok kasusnya, yaitu kelompok yang
dia makan bakso dan mengalami keracunan. Kelompok pembandingnya adalah dia yang makan bakso tetapi tidak mengalami keracunan. Ada juga kelompok yang ketiga, dia tidak makan bakso tapi mengalami keracunan. Yang keempat, kelompok kontrol juga, dia tidak makan bakso dan tidak mengalami keracunan yang berada di populasi SD tersebut. Sehingga kita benar-benar bisa mengidentifikasi, bahkan kita bisa menulis odds rasionya, apakah memang benar-benar bakso itu yang menyebabkan keracunan di SD ini. Begitu contohnya. Atau ini, Kemenkes sebut status KLB hepatitis A di Pacitan 2 bulan. Nah, kalau kita melihat di sini, dia sudah dimasukkan kelompok kejadian luar biasa hepatitis A. Di sini Kemenkes kemudian melakukan identifikasi case control untuk mengetahui itu tadi, kelompok yang memiliki faktor resiko dan terkena penyakit itu, kelompok yang memiliki faktor resiko tetapi tidak memiliki penyakit itu, contohnya misalnya keluarganya. Yang ketiga adalah yang dia tidak memiliki faktor resiko tetapi terkena penyakit itu, apakah genetik atau tidak. Akhirnya kan kita membicarakan itu. Yang keempat adalah dia yang tidak memiliki faktor resiko kejadian hepatitis dan tidak mengalami hepatitis A. Itu tentang case control. Sekarang kita masuk ke dalam studi namanya cohort study. Ketika membicarakan cohort study, maka kita akan membicarakan cohort itu ternyata kalau kita melihat dari variabel waktu tadi kan, kebanyakan pengujiannya adalah dilakukan pada saat ini, kita uji 5 tahun mendatang, apakah benar-benar terjadi kasus tersebut meningkat atau tidak. Itu cohort. Tetapi ternyata cohort itu bisa juga dibuat secara retrospektif. Tetapi retrospektifnya cohort itu bukan kita bergerak mundur, tapi seakan-akan kita berada di tahun 2015, ngecek faktor-faktor resikonya, kita hitung orang-orangnya berdasarkan wawancara, lalu kita mendapatkan nilai kejadian penyakit tersebut. Itu disebut sebagai retrospektif cohort. Jadi kita seakan-akan berada di tahun 2015 untuk mencari kejadian di tahun 2020 ini. Walaupun yang sering dilakukan oleh cohort itu, kita prospektif cohort, dilakukannya faktor resikonya ketahui sekarang, kita ngecek kejadian penyakit pada 5 tahun mendatang. Lalu kemudian saya ingin menjelaskan tentang evidence pyramid. Ini termasuk akan kalian gunakan di dalam pencarian jurnal-jurnal untuk memperkuat penelitian skripsi kalian. Termasuk yang ada di sekitar kita ini. Misalnya kita bicarakan tentang COVID-19. Banyak berseliweran orang berpendapat A, berpendapat B, berpendapat C. Nah, pendapat dari orang itu masuknya ke dalam idea atau opinion atau editorial ini, sehingga belum terlalu kuat untuk membuktikan kebenaran suatu kasus, apalagi sumbernya YouTube misalnya. Sehingga kenapa itu menjadi hasilnya biasnya menjadi tinggi. Tingkat ignorance seseorang atau ketidakpatuhan seseorang terhadap pandemi ini menjadi semakin meningkat. Sehingga kenapa ada susunan piramida untuk literatur bukti evidence base yang sahih atau yang kredibilitasnya tinggi. Dimulai dari yang bawah itu penelitian secara in vitro atau dicoba dengan sel tertentu, misalnya untuk menguji apakah benar untuk pewarnaan gram positif bisa menggunakan apa misalnya. Nah, itu in vitro. Kita menggunakan sampel bakteri yang kita kondisikan seakan-akan sama sesuai dengan kondisi isotonis di dalam tubuh misalnya. Lalu kita naik ke atas namanya animal research. Kita mencoba misalnya kita mendeteksi apakah memang kalau kita
menggunakan air yang tercemar, angka lempeng total tinggi itu meningkatkan resiko diare. Nah, itu dicoba dengan di hewan, animal research tingkatannya di situ. Nah, tingkatan atasnya adalah idea atau opinion dari ahli. Tetapi ahli tersebut hanya berdasarkan opini saja. Dia harusnya bisa membuktikan dengan karya ilmiah. Yaitu tingkatan atasnya lagi ada namanya case report dan case series, laporan-laporan kasus yang ada di rumah sakit, di puskesmas, ataupun kejadian nyata yang didokumentasikan dengan baik dan dibuat dalam penelitian yang namanya case report and case series ya. Misalnya nanti diterjunkan untuk mencari kasus yang ada di puskesmas, itu namanya case report. Kalau kamu mencari di Kabupaten Sleman, kamu mencari dari semua puskesmas kejadian-kejadian itu pada saat ini, itu disebut sebagai case series. Atasnya lagi ada namanya cross sectional yang seperti saya jelaskan tadi, di mana kamu melakukan penelitian secara mendalam untuk menguji faktor resiko dengan kejadian penyakit pada saat ini variabel waktunya. Tingkatan atasnya ada case control, di mana kita melihat secara retrospektif kejadian 5 tahun yang lalu yang menyebabkan penyakit kejadian di tahun ini, di hari ini, di bulan ini, dari pencarian 5 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Nah, tingkatan atasnya lagi ada cohort, di mana kita dengan sabar melakukan penelitian 2 tahun mendatang tanpa melakukan intervensi bahwa Pak ini akan beresiko penyakit jantung koroner. Nggak boleh, kita benar-benar tidak boleh memberikan assessment atau memberikan advice, saran kepada orang lain terhadap resiko penyakit. Jadi benar-benar untuk penelitian cohort itu benar-benar kita tidak boleh melakukan intervensi. Itu makanya tingkatannya cukup tinggi. Baru atasnya lagi kita melakukan penelitian namanya randomized control trial. Apa maksudnya di sini, Pak? Randomized control trial itu pengujian secara klinikal ya, dengan kita membandingkan ada kelompok kontrol dan kelompok perlakuan, dan antara sampelnya dan antara penelitinya tidak saling tahu. Jadi ada pihak ketiga yang berfungsi untuk mencari sampel itu dengan tanpa intervensi pemilihan sampel. Jadi benar-benar namanya random, bebas orangnya. Contohnya misalnya pengujian vaksin, itu maksudnya RCT, di mana vaksin itu diuji dengan tanpa melihat dia ras tertentu. Ini yang klinikal tingkat 3 ya, yang randomized klinikal tingkat 3. Itu pengujiannya itu tidak boleh mengintervensi ras tertentu. Jadi harus benar-benar rasnya itu bebas. Ada orang, mohon maaf, Cina misalnya, Jawa, Batak, itu dicoba semua. Dengan varian umurnya juga semua dicoba. Dan si peneliti itu tidak boleh benar-benar mengintervensi. Nanti kalau nggak sakit, ya ngomong nggak sakit gitu ya, nggak boleh. Jadi benar-benar dia melakukan apa yang dia lakukan saja pada penelitiannya. Dan sampelnya tidak diketahui, misalnya tidak ada hubungan kekerabatan. Jadi benar-benar sampelnya random, adanya cuma angka atau huruf. Ini A1, A2, A3, A4, A5 misalnya. Nah, tingkatan yang paling tinggi itu adalah systematic review atau meta analisis. Beda dengan systematic review yang akan kalian lakukan. Makanya kalau tingkatan kalian itu namanya literatur review. Karena systematic review itu harusnya berisi jurnal-jurnal yang tingkatannya namanya randomized control trial, yang benar-benar penelitiannya itu secara random bisa digunakan pada populasi semuanya di seluruh dunia. Kita melakukan systematic review, mereview beberapa penelitian yang sifatnya RCT itu tingkatan yang paling tinggi untuk piramida kesahihan atau bukti ilmiah dari suatu sumber yang mau kita gunakan. Skema study cohort ya, kita kembali lagi dalam cohort di mana waktu penelitian dimulai, di mana subjek tanpa faktor resiko dan tanpa efek. Kita ada kelompok faktor resiko positif dan ada faktor resiko negatif. Lalu kita diikuti prospektif, kemudian dilakukan penelitian efek. Apakah efeknya positif saja atau ada juga yang efek negatif? Itu diuji juga di dalam skema study cohort ini. Nah, untuk cohort study itu di mana kita harus benar-benar
membedakan dengan kelompok case control study. Kita harus mempertimbangkan adanya kemungkinan hasil yang bias dan hasil yang tidak jelas, confounding misalnya. Dan karakteristiknya harus good cohort study. Nah, cohort study itu may be used to study etiologi atau faktor resiko atau prognosis, dan mengetahui juga effect of treatment, sehingga kita membuat suatu hipotesis dan bisa dibuat secara prospektif maupun retrospektif. Contohnya seperti ini, prospektif cohort study, di mana di dalam populasi kita, misalnya ini tahun 2014 ya mulainya, menguji apakah kejadian serangan jantung itu diakibatkan oleh tekanan darah tinggi. Nah, kita harus mencari sampelnya yang memiliki faktor risiko tekanan darah tinggi dan 1000 orang yang tidak memiliki tekanan darah tinggi. Terus kita cek selama 4 tahun atau 4 tahun ke depan, ternyata hasilnya yang memiliki tekanan darah normal ada 20 yang terkena serangan jantung dan ada 60 orang yang terkena serangan jantung dari orang yang memiliki faktor resiko tekanan darah tinggi. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah cohort study to evaluate treatment hypothesis. Jadi kita punya hipotesis mengawali bahwa hipotesisnya sebelum nanti kita mendapatkan hasil di tahun 2018 bahwa population of middle-aged people with high blood pressure memiliki resiko serangan jantung. Nah, cohort study untuk membedakan how they differ from case control studies, dimana kalau case control itu kan kita, kalau ini maksudnya untuk membedakan dengan retrospektif cohort. Yang membedakan adalah kalau case control kita sudah tahu kejadian serangan jantungnya, baru kita cek berapa yang beresiko, berapa persen yang memiliki tekanan darah tinggi sehingga mengalami serangan jantung dan berapa persen yang normal tekanan darahnya. Kalau dia secara cohort itu kita memulainya dengan seakan-akan kita berada di tahun 2014 misalnya, tahun 2015 misalnya, dan kita melakukan identifikasi faktor resiko seakan-akan baru nanti ketemu kasus penyakitnya pada tahun ini. Jadi seperti kita time lapse gitu ya, balik ke tahun lama gitu. Jadi kita melakukan wawancara, observasi, baru kita melakukan identifikasi secara mendalam sampai tahun ini didapatkan hasilnya. Nah, untuk menghindari adanya bias dan confounding, di mana itu merupakan salah satu yang bisa menyebabkan kegagalan dari penelitian cohort, di mana terjadi systematic error di dalam desainnya, conduct-nya, atau analisis dari suatu penelitian ini. Dan ada confounding-nya di mana terlihat sebenarnya, atau hal confounding itu membingungkan gitu. Jadi terlihat kalau tekanan darah tinggi itu merupakan benar-benar faktor risiko yang menyebabkan penyakit jantung tadi. Tapi ternyata setelah kita cek, yang menyebabkan resiko terbesar itu bukan hipertensinya itu, tapi ternyata pola hidup kurang sehatnya atau obesitasnya misalnya, yang memperburuk faktor A. Nah, itu kan hal yang membingungkan atau confounding. Nah, itu harus diperhatikan dalam penelitian cohort. Nah, there are a million type of bias. Jadi banyak sekali di mana bias itu bisa dari seleksinya yang bias, bisa dari informasinya yang bias. Nah, ini contoh selection bias, di mana
kita kesalahannya itu dalam menseleksi sampel di dalam suatu populasi. Kita menetapkan ada 1000 orang tekanan darah tinggi dan ada 1000 orang yang tekanan darahnya normal. Tapi nanti dulu kita cek dulu faktor resikonya, ternyata bisa saja kita salah. Kita memilih sampelnya tidak mengajak spesialis jantung misalnya yang benar-benar mengidentifikasi faktor-faktor lain selain hipertensi itu tadi. Apakah benar jumlah hipertensinya atau high blood pressure itu memang benar untuk orang itu? Apakah benar orang tersebut memang normal tekanan darahnya? Jangan-jangan sekarang normal tapi besok nggak normal. Itu yang terjadi. Bisa jadi kejadian 20 yang mengalami serangan jantung ini sebenarnya orangnya juga tekanan darah tinggi, tapi karena tidak adanya double check atau adanya dari ahli kardiologi yang melakukan pengecekan secara langsung, sehingga kesalahan itu bisa terjadi. Nah, selection bias itu bisa secara sistematik terjadinya ya, dimana yaitu tadi bahwa ada faktor histori yang lain yang sebenarnya menyebabkan kejadian itu, atau kasus tertentu misalnya kasus hiperlipidemia atau dimana ternyata jumlah kolesterol di orang tersebut lebih tinggi. Jadi sebenarnya tidak hanya faktor resiko hipertensi saja, itu bisa. Nah, kalau information bias ya, information bias itu kesalahannya itu di mana apakah kejadian serangan jantung itu memang sudah ditetapkan oleh rumah sakit atau belum. Jangan-jangan serangan jantung itu berdasarkan hanya pengakuan dari pasiennya, padahal dia bukan serangan jantung. Bisa jadi dia seperti serangan jantung tapi semua cuma serangan panik misalnya. Nah, itu yang membedakan, harus ada yang benar-benar melakukan diagnosa bahwa memang benar-benar orang itu 60 orang itu benar-benar serangan jantung ya positif gitu misalnya. Information bias atau contoh yang lain misalnya terkait dengan kejadian COVID ya. Misalnya kasus COVID di sini misalnya ada kasus COVID terbukti ada 1000 orang ya. 1000 orang ini dia tidak bergejala. Nah, kemudian ada yang memiliki pendapat bahwa orang yang tidak bergejala memiliki potensi menularkan. Tapi ada juga yang memiliki pendapat orang yang tidak bergejala memiliki potensi yang sangat kecil untuk melakukan penularan. Nah, itu bisa menjadi information bias. Harus ada ahli yang melakukan identifikasi itu atau pengecekan menggunakan PCR sehingga keluar nilai yang menuliskan bahwa ternyata dia memiliki potensi penularan tinggi. Nah, juga penetapan dia tidak bergejala atau tidak itu kadang-kadang bias juga di sini. Contohnya, apalagi orang Indonesia misalnya ya. Orang Indonesia itu kadang-kadang dia sakit tapi tidak merasa sakit. Itu yang terjadi. Dia sebenarnya perlu istirahat tapi malah beraktivitas dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu bukan dia tidak memiliki resiko. Kalau tidak memiliki resiko itu bahkan tidak ada simptomnya, tidak ada gejalanya. Kadang-kadang penetapannya itu dia memiliki mild symptom atau gejala ringan, tetapi hanya hari ini misalnya, itu sebenarnya sudah salah satu contoh dia memiliki gejala. Nah, itu kemungkinan hasil-hasil bias yang didapatkan dalam suatu penelitian. Makanya kita harus mempertimbangkan selection bias dan information bias. Harus benar-benar mempertimbangkan hasil dari situ. Nah, jadi kita untuk mempertimbangkan bias itu apakah benar rekrutmennya benar, treatmentnya benar, follow up-nya benar, kita cek tiap hari, kita telepon misalnya, analisis datanya benar atau tidak. Itu menghindari hasil bias dalam suatu penelitian. Lalu kemudian confounding. Confounding ini juga main problem in all observational study. Kadang-kadang kita tuh mengidentifikasi sesuatu itu hanya melihat dari luar, dari sisi penglihatan kita. Contohnya, wah kasihan ya dia ya, hidupnya kayak gitu. Tapi kita nggak tahu setelah kita mencoba hidup dengan dia, oh ya Allah ternyata mereka hidupnya bersyukur, tidak ada keluh kesah. Kan hanya berpandangan kita saja. Nah, ini confounding. Jadi hal-hal yang menyebabkan permasalahan lain hasil dari observasi kita yang salah.
Ini contohnya. We do this cohort study, di mana kita melihat ada kasus yang kejadiannya 60 serangan jantung dan 20 serangan jantung dari normal blood pressure. Nah, itu kita apakah dari sini terus kemudian kita bisa mengakhiri ceritanya? Ternyata tidak. Harusnya kita melakukan identifikasi lagi. Apakah kita benar dalam melakukan kontrol dari biasnya yang ada? Apakah benar-benar ada association atau hubungan antara kejadian history high blood pressure dengan serangan jantung itu? Jadi jangan sampai disudahi di sini, harus diidentifikasi lagi. Apa sih sebenarnya faktor-faktor resiko yang ternyata bisa menyebabkan hasil yang confounding atau membingungkan itu? Jangan-jangan dari 1000 normal blood pressure ini dia normal tekanan darahnya, tetapi dia memiliki kasus hiperlipidemianya itu juga tinggi, hiperkolesterolnya misalnya. Nah, itu kan berarti ada faktor resiko lain yang menyebabkan penelitian ini seakan-akan orang yang memiliki tekanan darah rendah itu juga bisa mengalami serangan jantung. Padahal ada faktor resiko lain yang menyebabkan kejadian penyakit tersebut. We still don't know if is the high blood pressure that increase the risk of heart attack or something else. Nah, ini yang bisa saya jelaskan tadi. Jangan-jangan bukan hanya tekanan darah tinggi yang menyebabkan itu. Nah, itulah yang menyebabkan namanya confounding. Nah, ini confounding, dimana kita hanya seakan-akan mendefinisikan bahwa tekanan darah tinggi itu faktor yang sangat berisiko terhadap kejadian serangan jantung. Nah, ini contohnya middle age people in the US ya, dimana sampelnya ada yang tidak atau tensinya normal tapi mengalami serangan jantung juga. Padahal kita tidak melakukan identifikasi yang lain, misalnya apakah kolesterolnya normal, apakah dia tidak merokok, apakah dia olahraga tiap hari, itu juga mempengaruhi akhirnya nanti dia mengalami resiko potensi penyakit itu. Itulah yang harus juga dimasukkan ke dalam kriteria inklusi atau kriteria eksklusi yang mau digunakan dalam penelitian kita atau penelitian kalian nanti. Nah, confounding di mana ini contohnya, ternyata faktornya itu bukan hanya tekanan darah tinggi, ternyata kolesterol salah satu faktor yang menyebabkan berasosiasi hubungan antara si tekanan darah tinggi dengan serangan jantung itu. Itu harus diidentifikasi juga. Jadi di list jangan hanya satu faktor resiko saja di dalam untuk menentukan suatu diagnosa penyakit, apalagi suatu pemeriksaan laboratorium. Atau contoh yang lain yang menyebabkan confounding di kasus pemeriksaan, misalnya COVID, penggunaan rapid test ya. Ini banyak terjadi confounding atau membingungkan. Makanya sebenarnya WHO itu menyarankan rapid test itu hanya uji identifikasi awal, tidak bisa uji diagnostik. Sehingga kejadian reaktif di sini bisa jadi bukan COVID, faktor resiko yang lain, penyakit yang lain yang terbaca juga dia reaktif seperti penyakit COVID. Itu contohnya. Makanya harus benar-benar penggunaan alat atau metode itu benar-benar memiliki resiko bias dan resiko confounding yang sangat kecil. Faktor yang lain, ternyata kenapa kok dia memiliki tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah tetapi serangan jantung. Oh, ternyata dia mendapatkan intervensi yang lain. Dia sedang berobat obat yang lain, misalnya terkait dengan obat-obatan, atau misalnya terkait dengan pemeriksaan laboratorium, misalnya sebenarnya dia itu memiliki kasus renal disease atau penyakit ginjal misalnya, tetapi karena dia minum sesuatu menyebabkan hasilnya bias. Bisa jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang lengkap harus ditanyakan kepada pasien ya, untuk menghindari hasil pemeriksaan yang bias itu. Gitu ya, ini terkait dengan confounding. Dimana confounding itu biasanya memang
terjadi di dalam observational study. Tidak hanya cohort tetapi juga case control. Lalu kemudian yang terakhir ada characteristic of a good cohort study, di mana kita harus benar-benar lakukan follow up yang baik. Bahkan misalnya terjadi kasus dia belum 5 tahun tapi meninggal, ya benar-benar itu harus digantikan untuk sampelnya itu. Tidak bisa dia diikutkan sampai 5 tahun padahal dia sudah meninggal gitu. Atau datanya itu dimunculkan ada, tetapi dalam pembahasan tetap yang dilakukan pembahasan adalah yang selama 5 tahun identifikasi itu. Analisis hasil uji kohort, di mana ada studi insiden, lalu kita mendapatkan RR atau relative risk seperti yang kita bahas sebelumnya, sehingga kita memiliki nilai berapa sih kemungkinan resiko terjadinya penyakit itu. Makanya disebut dengan risiko relatif, yang seperti dilakukan di dalam praktikum epidemiologi. Lalu kemudian resiko relatif itu seperti ini ya, seperti yang kemarin kita sudah bahas, di mana ada apakah dia memiliki faktor resiko? Ya. Apakah berefek? Ya. Apakah dia memiliki faktor resiko? Ya. Apakah efeknya ada? Tidak. B. Apakah dia tidak memiliki faktor resiko? Tidak. C. Tapi dia memiliki efek, maka dia C. Dia tidak memiliki faktor resiko dan tidak berefek, itu D. Sehingga dijumlah semua, ada A plus B, ada C plus D, ada A plus C, ada B plus D. Sehingga perkaliannya adalah ini, seperti di bawah ini, ada A dikali A plus B dibagi C, di C ditambah D, dikalikan C ditambah D. Nah, interpretasinya adalah ketika RR atau resiko relatifnya lebih dari 1, maka paparan merupakan faktor resiko. Apa yang dimaksud di sini berarti memang kalau dia lebih dari 1, memang benar-benar, misalnya contohnya tadi ya, kejadian hipertensi. Oh, berarti benar, hipertensi itu merupakan faktor resiko kejadian serangan jantung. Kalau dia RR-nya kurang dari 1, berarti paparan merupakan faktor protektif. Artinya apa? Kalau dia tekanan darahnya normal, berarti memang tidak akan terkena serangan jantung. Atau RR sama dengan 1, berarti paparan bukan merupakan faktor resiko. Jadi bukan itu faktor resikonya gitu, hal yang lain. Itu interpretasi relative risk. Nah, ini slide terakhir yang juga merupakan penugasan teori yang merupakan nilai 20% dari total nilai-nilai mata kuliah epidemiologi. Silahkan cari judul untuk yang ganjil, itu silahkan cari judul yang berkaitan dengan gambar ini pada penelitian case control. Untuk yang genap, silakan cari penelitian kohort tentang gambar ini. Ya, silakan dicari, terus kemudian dimasukkan dalam Word, jurnalnya di screenshot, dimasukkan situ, terus kamu ringkas yang berkaitan seperti gambar ini. Bebas kamu mendefinisikan gambar ini seperti apa, observasionalmu seperti apa, bebas. Kamu melakukan kajian literasi, mencari, terus kamu mengelompokkan itu. Maksimal 1 minggu dari hari ini ya. Silahkan nanti dikumpulkan di email ini, analisunisa@gmail.com, untuk penugasannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan ini, dan tetap semangat dalam mencari ilmu dan bisa bermanfaat untuk menyebarkan keilmuan-keilmuan positif ke sekeliling kita. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.